Materinya ini berkaitan dengan memperbaharui peta hidup ya. Tadinya saya mau bikin lagi materi karena tadi diminta itu bagaimana menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi ya. Nah ini berkaitan karena saya belum menyelesaikan proyek ya, proyek peningkatan diri, upgrading diri bersama dengan High Performa dan Academy Trainer. Saya membawakan materi yang belum selesai ya. Mudah-mudahan ini cocok ya di para saudara sekalian ya. Ini memperbaharui peta hidup kita. Nah, ini apa yang harus kita perbaharui dengan peta hidup kita? Memang sebagai landasan kita harus memperbaharui. Nah, ini kita akan bongkar ya. Nah, saya sambut ya saudara-saudara sekalian, selamat datang di zona transisi ya. Nah, mungkin kalau yang ini ya, yang kiri atas itu pernah melihat ya, ini di mana zaman yang tidak ada tulisan atau belum ada tulisan, hanya kita bisa mengetahui dari artefak-artefaknya. Kemudian kita memahami di mana ada manusia itu terus hidup ya. Ini ada gambar yang kanan bawah ini dari kera sampai manusia. Ini bukan ini ya, bukan maksud bahwa seperti ini untuk memberikan gambaran saja bahwa yang namanya zaman itu terus berubah gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan zona transisi itu, di mana dari zaman prasejarah belum ada tulisan menuju zaman yang sudah ada tulisan atau disebut zaman sejarah. Nah, kita juga mengenal yang namanya tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi. Nah, ini ditandai dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di mana sebelum Nabi Isa lahir itu dikatakan sebagai tahun sebelum Masehi, sedangkan setelah Nabi Isa lahir dan diangkat menjadi Rasul Allah, ini dikatakan dengan tahun Masehi. Kita juga mengenal zaman sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Ini ditandai dengan peristiwa Rasul Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Ini sebelum adanya hijrah, ini dikatakan zaman sebelum hijrah. Kalau setelah hijrah ke Madinah itu disebut zaman setelah hijrah atau sekarang dikenal dengan tahun Hijriyah. Nah, ini kedua kondisi ini dinamakan dengan zaman transisi ya, ada perubahan dari prasejarah ke sejarah, dari sebelum Masehi ke Masehi, sebelum hijrah ke Masehi. Itu disebut dengan zaman transisi. Nah, kita juga mengenal dengan yang namanya zaman validasi. Ya. Nah, ini apa itu zaman validasi? Zaman di mana kita harus memvalidasi diri kita gitu ya. Apakah benar gitu ya diri kita ini kuat? Apakah benar kita ini pintar gitu? Apakah benar diri ini bermanfaat buat manusia, buat umat gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk memvalidasi diri kita ya. Di tengah keadaan pandemi sekarang ya. Jadi zaman validasi ini adalah zaman harus memastikan kondisi diri kita sebelum datangnya wabah corona dengan sudah datangnya corona gitu ya. Misalkan dulu saya mampu misalkan untuk berjualan itu 12 jam sehari, misalkannya jualan gorengan misalnya. Tapi setelah adanya corona, ini tidak boleh jualan lagi karena adanya social distancing gitu. Apalagi sekarang dengan PSBB ya. Nah, ini ada nggak memastikan dalam diri saya tuh apakah benar saya masih kuat secara ekonomi, apakah benar saya secara fisik masih kuat karena saya harus di rumah terus, tidak ada kesempatan untuk olahraga, paling ya lari-lari dikit depan rumah, ya. Kemudian pinter, apa benar saya pinter gitu, ya. Kalau dulu saya mengerjakan soal matematika, mengerjakan permasalahan-permasalahan di komunitas, di yayasan, itu saya bisa gitu ya, membuat perencanaan-perencanaan langsung jalan. Itu dalam kondisi normal. Apakah dengan datangnya wabah corona ini diri kita ini pintar benar gitu ya? Apakah masih bisa membuat perencanaan? Kemudian rencana ini bisa dieksekusi bersama. Nah, ini adalah memvalidasi gitu. Benar nggak kita tuh pintar?
Kalau kita beneran pintar, beneran mampu untuk mengerjakan hal-hal yang dalam kondisi ya, terjaga seperti sekarang, berarti nah, kondisi kita memang beneran pintar gitu ya. Kemudian benarkah kita ini bermanfaat buat manusia? Dulu misalnya sebelum pandemi banyak program sosial ya untuk masyarakat, untuk umat, banyak misalkan bagi-bagi makan ya, bagi-bagi sembako gitu ya. Sebelum datangnya corona bisa membeludak gitu ya, misalkan sampai kalau di box ya ratusan bahkan ribuan. Sekarang di tengah pandemi gitu, apakah benar diri saya, lembaga saya masih bermanfaat buat manusia, buat umat? Sejauh mana kebermanfaatan kita ini di hadapan masyarakat, di hadapan umat? Ya. Atau justru malah terbalik ya, dengan adanya pandemi, grafik kebermanfaatan kita, kebermanfaatan lembaga kita ini menjadi turun seiring dengan penurunan keadaan masyarakat. Padahal di sisi lain banyak yang mengharapkan uluran tangan kita, uluran lembaga kita, dan banyak juga orang-orang di sekitar kita yang menjadi care ya gara-gara wabah corona ini yang dulunya banyak ditabung sekarang justru malah dialihkan ke tabungan akhirat ya. Nah ini zaman validasi ya. Nah, pertanyaannya bagi kita ya, sudah puaskah Anda dengan kapasitas yang Anda punya saat ini? Nih, ya boleh ya dituliskan di chat ya, sudah puas atau belum. Kalau sudah puas, apa yang membuat dirinya puas? Kalau belum, apa yang mau dicapai ya, setelah keadaan pandemi ini? Ya. Nah, sehingga perlu tidak kita memperbaharui peta hidupnya, ya. Nah, ini pertanyaan dari sini dulu ya, sudah puas atau belum? Kalau belum puas, berarti petanya harus bagaimana? Kalau sudah puas, berarti peta yang mana yang kita jalankan, gitu ya. Kalau jalannya yang sebelumnya sudah puas, nah, apakah kita mau mengupgrade lagi, mau meningkatkan lagi, gitu. Ya, perlukah memperbaharui peta hidup? Ini saya yakin perlu ya. Kalau bagi saya dengan adanya pandemi ini lumayan ya mengubah drastis ya. Salah satu contohnya dalam kondisi teknologi yang dulu kalau ya bicara itu harus tatap muka. Kalau tidak tatap muka itu tidak terasa ngobrol gitu ya, tidak terasa bagaimana lawan bicara itu memberikan feedback gitu ya. Kemudian belum bisa memastikan dampak dari obrolan yang didiskusikan dalam forum itu terukur atau tidak. Sekarang ini memaksa ya dari zona yang dulunya dari tatap muka sekarang harus ke online. Ini mau tidak mau dipaksa ya. Kalau kita harus memperbaharui peta perjalanan hidup kita, maka dari mana mulainya? Nah, saya munculkan gambar ini. Mungkin ada yang pernah mengikuti kelas saya ya memunculkan ini. Ya ini adalah kondisi respon kita terhadap keadaan ya. Ini saya ambil contoh keadaan pandemi corona ya. Nah, dengan datangnya corona di awal Maret dulu gitu ya, ketika tanggal 1 Maret diumumkan ada 2 korban di daerah Depok, mungkin kita merasa biasa saja dalam kondisi ya, mungkin sok-sok sedikit lah dalam kondisi denial gitu ya. Ya mungkin itu hanya di Jakarta, mungkin hanya itu di kota besar yang interaksi dengan orang luar negeri banyak. Ya, saya masih di Bandung, ketemunya ya orang-orang Bandung saja dengan orang-orang dari daerah saja. Gitu. Nah mungkinlah kita kena corona gitu. Ya. Mungkin itu untuk awal ya. Tapi setelah 1 bulan berlalu ya, masuki bulan April, pertengahan April, keadaan corona ini semakin meningkat gitu ya, meningkat bahkan Jawa Barat pun lumayan ya peningkatan grafik yang positifnya, PDP-nya, ODP-nya, kan sekarang ditemukan OTG gitu ya. Ini lumayan ya informasi-informasi yang berseliweran di dunia maya ya, masuk ke handphone kita, menjadi konsumsi bacaan kita, masuk ke akal dan itu bisa membentuk pola pikir kita. Yang akhirnya kita setelah shock ini akan masuk ke area frustasi. Ya. Orang yang frustasi itu seperti apa?
dia yang awalnya mulai di WFH kan ya di akhir-akhir April, mungkin dia tuh saya udah tidak bisa bekerja lagi. Kalau tadi masih ada yang bekerja ya admin itu, ya alhamdulillah luar biasa ya, masih apa ya diberikan kenikmatan untuk bekerja ya di tengah wabah gitu. Nah ini kalau yang sudah di WFH kan, ini harus membuat rutinitas baru, membuat pola baru, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam kegiatan di rumah, pasti itu ada hal-hal baru. Lumayan ya. Keadaan-keadaan inilah yang harus kita dijaga agar kita tidak masuk frustasi sebetulnya ya. Minimalnya kita kalau kena di area denial ini ya ini wajar sebetulnya ya. Karena yang tidak biasa datang kepada kita itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan bagi kita. Contoh misalkan ketika kita panas datangnya hujan ya pasti ingin buru-buru gitu ya, apalagi kalau tidak bawa jas hujan. Nah itu kondisi ada sesuatu yang datang kepada kita, pasti kita mengalami shock. Ya. Nah kondisi shock ini harusnya direspon seperti apa sih gitu ya, supaya kita memang tidak jatuh kepada frustasi. Ini bagusnya ya, di kondisi denial ini harus ada respon apa supaya tidak masuk frustasi. Kalau respon kita adalah respon biasa, respon seperti keadaan normal, mau tidak mau kita akan tergeser kepada zona frustasi. Misalkan ketika datang wabah corona harus WFH, ya kita kalau yang sudah berumah tangga misalkan ya, pengeluarannya tetap saja, padahal pemasukan sudah mulai berkurang karena WFH itu setidaknya ya yang transportasinya itu gitu ya dari perusahaan dari tempat kerjanya mulai dipotong ya, tidak ada lagi dana transportasi misalnya. Nah ini kalau pemasukan kita berkurang sementara pengeluaran kita masih sama, maka itu akan lahirnya itu ke kondisi frustasi gitu ya. Nah ini harus diresponnya respon positif ya. Misalkan kalau di keluarga harus sesegera mungkin ini berdiskusi dengan pasangannya, dengan anak-anaknya untuk mengkondisikan bagaimana pengeluaran. Ya terlebih yang sudah punya anak ya, ini ditambah dengan pembelajaran jarak jauh ya PJJ, ini lumayan menguras tenaga kita, menguras dompet kita ya. Anggaran kuota menjadi meningkat ya gara-gara anak harus download ini, download itu ya, harus serba online, ini kan lumayan gitu ya. Pengeluaran harus mulai dimanage lagi. Apalagi buat pasangan baru ini lumayan ya, pasangan baru yang enak-enaknya itu ya banyak jalan-jalan. Sekarang harus PSBB nggak bisa kemana-mana, apalagi yang baru misalkan belum diurus administrasinya, KTP-nya beda alamat gitu ya. Nah ini lumayan gitu, harus mulai mengajak pasangannya, mengajak orang di sekitar kita merespon secara positif ya. Bagaimana responnya gitu ya? Respon positif itu yakini dulu bahwa corona ini adalah takdir Allah. Terima dengan sabar, terima dengan ikhlas bahwa keadaan inilah yang Allah inginkan kepada kita. Pertanyaannya, ketika Allah menginginkan takdir ini kepada kita, ada maksud apa Allah kepada kita? Nah itu yang harus kita temukan ya. Karena tidak semata-mata Allah memberikan satu keadaan tanpa maksud dan tujuan. Ya. Jangankan kepada manusia, kepada pohon saja, daun yang jatuh dari rantingnya, nah Allah mah sudah menuliskan dan punya maksud. Ya. Nah berikutnya ya, kalau dalam kondisi denial kita respon dengan biasa, mau tidak mau, maka kita akan jatuh ke dalam keadaan frustasi ya. Kondisi frustasi ini adalah frustasi dalam pemikiran ya. Kita mau tidak mau harusnya bekerja di rumah, harusnya pekerjaan selesai gitu. Tetapi kita diam di rumah terus ya. Ini akan menemukan kebosanan ya. Apalagi tadi kalau misalkan pemasukan sudah mulai berkurang ya, interaksi dengan teman-teman yang memberikan efek positif mulai berkurang gitu. Ini akan membangun pola baru ya, cara berpikir baru yang mengakibatkan ya kita cara pandangnya akan ada mulai perubahan ya.
Nah, ini frustasi itu biasanya kondisi di mana diri kita tidak bisa mengimbangi keadaan yang sedang terjadi. Nah, artinya kondisinya sudah berubah, cara berpikir kita masih sama. Itu akan mengakibatkan kita berada di posisi frustasi. Respon terbaik adalah bagaimana kita segera menyelaraskan antara ya, keadaan dengan cara berpikir kita, bahkan sudah ke action. Ya. Action inilah yang sangat dibutuhkan. Apa actionnya? Nah, ini ya, actionnya itu harusnya pasti sesuatu yang baru. Ya, misalkan anak di rumah terus-menerus pasti menemukan kebosanan. Yang biasanya anak itu bermain dengan teman-temannya karena sekarang tidak bisa ke sekolah, tidak bisa interaksi dengan tetangga, mau tidak mau harus di rumah terus. Maka sebagai orang tua kita harus menyiapkan berbagai permainan yang tidak membosankan. Nah, kalau kita tidak bisa, anak akan merengek terus, anak akan meminta ingin pergi kemana. Karena anak itu sulit untuk dipahamkan, ya. Jangankan anak ya, yang sudah dewasa saja lumayan untuk merubah perilaku yang baru. Nah, kalau misalkan belum bisa menyelaraskannya, mau tidak mau kita akan berada di titik depresi ya. Kondisi di depresi ini sangat fatal bagi kita ya. Dan di sini kondisi pilihan kita betul-betul ya, kalau hadain nahu nazdain. Allah memberikan dua jalan ya. Jalannya fujuroha wa taqwaha gitu. Apa itu? Yaitu jalannya apakah kita akan bangkit, apakah kita akan meningkat, akan melawan keadaan-keadaan yang sekarang dihadapi dengan sesuatu yang positif sehingga kita menjadi produktif. Atau kita akan menyerah terhadap keadaan seperti ya saudara-saudara kita yang lain ya, yang di Jakarta, di daerah Depok, di kota besar, yang itu adalah perantau, dia tidak bisa mendapatkan pemasukan, pulang tidak bisa, dan dia pasrah keadaannya di sana. Berarti dia akan terlindas, terinjak oleh keadaan. Akhirnya yang tadinya dia di kosan, bisa hidup minimal tidurnya tidak kehujanan, sekarang akibatnya tidak bisa lagi mendapatkan semua itu, akhirnya dia tidur di emperan misalnya. Nah, itu buah-buah dari depresi itu akan seperti itu. Agar kita tidak masuk ke area depresi, nah ini bagusnya gitu ya, di kondisi frustasi ini kita harus segera loncat ke sini ya. Untuk bereksperimen, menemukan hal-hal baru. Contoh di rumah buat kegiatan, misalkan bosan di rumah aja, punya taman ya, punya pekarangan, coba dibangun misalkan tanaman sehat ya, tanaman obat keluarga, ataukah kita menanam cabai, misalkan menanam tomat, buat aktivitas kita itu menjadi produktif ya. Atau kita membuat permainan-permainan baru dengan anak ya. Atau yang belum punya anak misalkan membuat konsep-konsep apa yang sekarang bisa ditawarkan ke masyarakat. Terlebih di sini di lembaga sosial gitu ya. Yang pada prinsipnya pada dasarnya masyarakat membutuhkan uluran tangan kita gitu ya. Nah, untuk itu maka segera lakukan untuk bereksperimen. Bagaimana kita bisa bereksperimen? Maka kita harus membuat apa ya? Di dalam diri kita itu membangun motivasi yang kuat bahwa saya adalah pemenang. Dulu ketika saya di rahim, ya di rahim ibu, saya ini adalah juaranya sehingga saya bisa berkembang lahir ke dunia. Sekarang di dunia menghadapi pandemi seperti ini, maka bagaimana saya menjadi pemenang kembali? Ya. Setelah kita bereksperimen, mungkin gagal dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Nah ini coba terus-menerus ya. Kemudian perbanyak rekan-rekan yang lain untuk berdiskusi ya. Nanti ke kondisinya bagaimana kita bisa maksimais dalam komunikasi ya. Memperluas, memperlebar komunikasi ya. Jejaring sosial sekarang terbuka. Ya kita banyak kolaborasi dengan pihak manapun gitu ya. Sehingga minimalnya di dalam pemikiran kita itu positif gitu. Bahwa corona itu datang, betul itu wabah, betul itu membuat dampak kepada kehidupan kita. Tapi harus cepat respon kita dengan positif vibes gitu ya. Bagaimana kita bisa merespon
dengan positif bahwa ini takdir Allah dan Allah menginginkan saya untuk lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih bermanfaat walaupun dalam keadaan seperti ini, gitu ya. Ini bagaimana teman-teman sekalian mampu memberikan efek yang sama minimalnya dengan keadaan sebelum corona, ya. Ini bisa diukur ya secara hitung-hitungan matematik ya. Kalau dalam program kerja misalkan di lembaga, sebelum wabah corona punya program apa? Bagaimana ini realisasinya berapa persen dari rencana? Sekarang di tengah wabah dengan perencanaan yang semula, yang dulu mungkin sudah direncanakan sebelum corona, mau tidak mau ini harus ada pembaharuan. Ya, setelah diperbaharui dengan program terbaru, ini dieksekusi bersama. Sejauh mana keterlibatan anggota semua? Apakah sama keterlibatannya sebelum ada wabah dengan sesudah? Ini menjadi alat ukur bagi kita ya sejauh mana kita merespon corona ini. Ya. Nah, itu ya. Nah ini ya prinsip penting ya. Ini ada prinsip bagaimana kita bisa mengubah ya cara pandang kita terhadap kondisi-kondisi seperti ini ya. Ada pertanyaan ini ya di chatnya, saya baca chat dulu ya sebelum melanjutkan ya. Apa nih? Oh ini ada yang masih kerja kemudian gaji menjadi nggak full, gajinya full ya kerjanya tidak full. Transportasi ya, Irsan itu pasangan baru lagi banyak jalan-jalan. Ini siapa nih pasangan baru ya? Kemudian dakwatus sholawat, pasangan baru yang mana? Nggak tahu ya. Ya ini bagi kita banyaklah respon-respon yang harus kita lakukan ya. Ketika yang lain ya melakukan analisis-analisis, baik itu orang-orang psikologi, orang-orang ekonomi, orang-orang kalangan pendidikan, hukum, ya, dari kriminalitas, ya, itu banyaknya melakukan analisis-analisis itu dampak negatif corona. Dengan adanya corona, maka kemiskinan di Indonesia meningkat, tingkat kesejahteraan menurun. Jadi dampak negatif itunya yang terus-menerus diangkat. Nah, padahal ketika kita dicekoki dengan pemikiran-pemikiran negatif mau tidak mau, maka diri kita ini akan menjadi merespon negatif atau bahkan nanti membuat perilaku yang negatif. Oleh karena itu, ya, saya harapkan ya kita sama-sama untuk merubah ketika di barisan sana ya di luar sana membangun cara pandang negatif, maka kita akan membangun pola pikir positif. Ya, dengan adanya corona, Allah inginkan apa kepada kita? Dengan adanya corona, skill baru apa yang saya bisa? Dengan wabah corona, manfaat baru apa yang dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan oleh umat? Nah, ini hal-hal positif yang harus kita munculkan, ya, yang harus kita publikasikan ke orang-orang di sekitar kita bahwa corona ini berdampaknya positif loh bagi kita. Apa positifnya? Salah satu contoh kasus ya. Misalkan ketika ada orang yang banyak yang kelaparan, banyak orang yang butuh uluran tangan, maka dampak positif bagi kita. Orang-orang yang selama ini banyak menyimpan tabungannya, nah, tabungan di bank sekarang akan mulai diambil. Untuk apa? Untuk kebutuhan pribadinya. Sementara di luar sana ada juga orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia sudah tidak punya tabungan, bahkan dia sudah minus. Maka kita sebagai lembaga sosial bagaimana menjembatani orang-orang yang punya agar dia mau berbagi. Dan saya yakin orang-orang di luar sana banyak sekarang yang peduli gitu. Ya, banyak orang yang lebih peduli, lebih care gitu bahwa keadaan pandemi membuat orang-orang yang mungkin selama ini tanda kutip kikir gitu ya, sekarang sudah mulai terbuka ya, sudah mulai terbuka kunci kekikirannya oleh Allah gitu.
apalagi sering banyak ya oleh ulama-ulama di Indonesia itu disampaikan hadisnya bahwa dengan bersedekah itu akan menolak bala. Nah, mungkin banyak orang yang mendengar, membaca itu sehingga mereka membutuhkan uluran tangan. Nah, kita sebagai lembaga sosial pasti mau tidak mau harus mampu mengelola itu. Ya. Jangankan lembaga yang sudah ya, diakui lah oleh negara Indonesia, komunitas-komunitas yang kecil pun sekarang ya kebanjiran ya donatur, gitu ya. Kebanjiran donatur. Kemarin tuh ada rekan saya di Positive Vibes itu, dia mampu membuat 200 kotak sembako ya. Itu dia hanya komunitas itu. Dalam hitungan berapa hari dia sudah mengumpulkan sekian puluh juta gitu. Itu luar biasa. Saya tanya itu dari mana? Yang modalnya dia ngobrol aja, diskusi, mengumpulkan orang-orang di sekitar untuk diberikan manfaat edukasi tentang wabah corona, kemudian ditindaklanjuti bahwa ada juga loh yang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengulurkan sebagian rezeki kita, ini menjadi kemudahan bagi kita untuk menjalani hal-hal yang baru. Nah, itu salah satu contoh mengambil positifnya ya. Kalau bagi pribadi kita juga, cara pandang positifnya berarti, nah ini kalau untuk saya contoh bagi saya pribadi, dulu ketemu tuh hanya dengan orang-orang itu saja ya. Untuk silaturahim itu mungkin terbatas dalam sehari, seminggu itu hanya terhitung. Sekarang ya akses untuk komunikasi silaturahim itu bisa se-Indonesia. Bahkan dalam sehari itu satu room, misalkan di Google Meet ini bisa ya minimalnya lah 18 kayak sekarang gitu ya minimalnya. Itu kalau sehari aja 3 kelas itu kali 3 udah 54, kan lumayan gitu. Jadi ada nilai positif bagi saya, semakin banyak jaringan yang bisa saya bangun, banyak jaringan yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita kolaborasikan, semakin banyak kesempatan kita untuk menyebarluaskan program-program kita, ide-ide kita, gitu ya. Nah, ini dampak-dampak positif ini yang harus dibangun ya. Nah, lanjutkan ya. Nah, ini bagaimana untuk mengubah peta perjalanan hidup kita ya, atau memperbaharui perjalanan hidup kita. Ini prinsip penting yang pertama ya. Prinsip pertama itu, your map is not your territory ya. Ini maksudnya memastikan bahwa map kita ya, tadi ya, peta kita ini harus sesuai dengan teritorinya, dengan lokasinya gitu ya. Nah, misalkan gini ya, saya mau ke jalan Asia Afrika gitu. Nah, di map kita ini jalan Asia Afrika, maka teritorinya Asia Afrika yang mana? Kalau yang kita maksud Asia Afrika Bandung, maka pastikan teritorinya itu teritori di Bandung ya. Dan nggak mungkin di map kita inginnya ke jalan Asia Afrika Bandung, tapi posisi kita di Jakarta. Sama-sama nama jalannya jalan Asia Afrika, tetapi teritorinya itu berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip yang pertama ini adalah memastikan tujuan kita itu adalah sesuai dengan jiwa kita, jiwa mendasar kita ya. Bahwa perjalanan hidup kita tuh ingin kemana sih sebenarnya, dan pastikan keinginan itu adanya di mana gitu ya. Itu prinsip yang pertama ya. Prinsip yang kedua, 100% navigasi ada di tangan kita sendiri. Yang mau melakukan perubahan itu adalah kita. Tidak ada satu orang pun di luar diri kita yang mampu mengubah kita. Contoh ya, sekarang di bulan Ramadan. Ramadan itu contoh kasus lah, yang paling muda misalkan saya ya 18 tahun ya. Misalkan ya. Kondisi ini kalau dari usia balik 15 tahun, berarti saya sudah melakukan 3 Ramadan misalkan ya. 2 Ramadan yang lalu, saumnya 1 bulan. Ya, kemudian amalan solehnya hatam 30 juz. Kemudian sholat rawatibnya tidak terlewat, tarawihnya tidak terlewat, bahkan ada tahajudnya. Kemudian kita hafalan ayatnya meningkat. Nah, sekarang mau nggak dirubah di Ramadan ini? Saya ingin mengupgrade. Kalau dulu cuma hatam Quran 30 juz, 1 kali, apakah sekarang mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali, atau sekarang 1 kali tapi beserta dengan artinya, beserta dengan
dengan tafsirannya. Nah, ketika kita ingin mengubah itu, niatan kita, maka yang mampu melakukan itu adalah diri kita. Sebesar apapun motivasi dari luar sana, orang tua kita, guru kita, bahkan kalau di tempat kerja adalah pimpinan kita, itu sangat sulit untuk merubah perilaku kita. Oh, jadi kalau kita ingin berubah, maka hanya diri kita lah yang punya kuasa untuk melakukan perubahan. Ya, tentu hasilnya nanti yang menentukan adalah Allah. Ya, kita hanya meniatkan untuk berubah dan memastikan navigasi kita diarahkan oleh kita ke arah perubahan. Ya, di tengah wabah corona, ya sekarang saya melihat banyak orang-orang yang melakukan perubahan, yang tadinya karyawan sekarang menjadi pebisnis. Ketika dulu masih kerja, dia ingin bisnis gitu. Cuma bisnisnya itu hanya wacana. Dengan adanya wabah corona ini, mau tidak mau dia memaksakan untuk merubah navigasinya menjadi seorang pengusaha. Nah ini ya untuk mulai jualan, untuk mulai memberikan nilai-nilai lebih di dalam dirinya itu mulai dilakukan gitu. Padahal dulu juga sudah ada keinginan, cuma nah, belum 100% dirinya untuk melakukan perubahan. Nah ini ya prinsip pertama, pastikan kita yang ingin berubah, berarti ketika kita ingin berubah, tentukan arah tujuan kita yang baru di wabah corona itu apa. Ya. Bahwa kondisi corona ini dipastikan ini akan merubah perilaku masyarakat, termasuk diri kita. Maka yang harus kita tanyakan, setelah pandemi ini selesai, apa yang akan saya lakukan? Maka peta perjalanan yang seperti apa yang akan saya lakukan, sehingga sekarang harus direncanakan. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk memperbaharui peta perjalanan hidup kita? Ya. Yang pertama, ini sadari dengan jujur di mana kondisi kita sekarang dan akan kemana. Jadi gini maksudnya, kondisi kita itu mau contoh misalkan yang paling mudah dalam keadaan ekonomi ya. Dulu ketika saya bekerja, saya dengan istri misalkan berdua sudah cukup bahkan bisa nabung. Sekarang ketika saya sudah di PHK tidak bekerja lagi, ini maka kebutuhan dapur itu, sandang papan pangan itu tidak berubah. Akan sama-sama saja, tetapi pemasukan untuk kita itu menjadi berubah. Kecuali PNS mungkin ya. Nah, tapi PNS juga katanya THR-nya itu untuk sekarang tidak ada katanya, gaji ke-13-nya katanya. Apalagi yang golongan 4 ke atas. Itu kan lumayan ya, yang sudah direncanakan mau beli baju untuk pasangan, untuk orang tua, untuk mertua, untuk beli ketupat dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang, nah ini mulai ada perubahan-perubahan. Gitu. Sehingga kondisi keuangan kita akan tahu posisi kita ada di mana. Ketika tahu posisi itu, kemudian kita mau kemana. Nah itu harus ditentukan dulu. Titik startnya itu apa, kemudian titik finishnya itu yang mana. Gitu. Nah sehingga nanti akan jelas ada jalan dari start ke finish itu kemana. Gitu. Contoh dari Bandung mau ke Jakarta. Kita sadari Bandung itu titiknya di sini. Saya ada di Bandung, kemudian saya mau ke Jakarta. Ketika sudah tahu titik awal dan tujuan, maka kita akan menentukan jalan. Apakah mau jalan Cipularang lewat tol, mau jalan Cianjur, atau mau lewat ke Subang. Itu adalah pilihan bagi kita. Tidak ada yang salah, semua jalan yang bisa kita pilih, cuma akan ketahuan oleh kita mana yang lebih produktif, mana yang lebih efektif, mana yang lebih kreatif. Nah, nanti kesannya akan seperti itu. Sebelum itu, maka pastikan kondisi kita tahu posisinya, kemudian mau kemana. Ya, itu ya cara yang pertama. Yang kedua, how positive is your self-image? Nah, ini bagaimana ya kita bisa membangun hal-hal yang positif ya, punya apa ya, gagasan-gagasan, punya perencanaan gitu ya, punya tadi ya kalau dari awalnya startnya di Bandung, finishnya di Jakarta, kemudian kita mau mengambil jalan yang mana, caranya dengan apa, mau pakai kereta, mau pakai pesawat, atau pakai motor, pakai mobil gitu. Nah ini
pilihan-pilihan untuk kita. Sehingga respon kita itu harusnya bagaimana sih terhadap keadaan kita yang tadi diketahui titik awal dan tujuannya kemana. Ya. Maka ini akan menentukan arah yang lebih efektif, lebih efisien gitu. Nah itu ya untuk yang kedua. Nah ini silakan ya ambil alat tulisnya ya, tinggal jawab betul atau salah ya. Ini untuk yang di dunia pendidikan mungkin atau di dunia psikologi, di dunia yang berkaitan dengan SDM mungkin sering menemukan ini ya. Nah, silakan ya dijawab betul atau salah di setiap pernyataannya. Ya. Yang pertama ya, saya kritis terhadap kesalahan saya dan cenderung untuk kembal mengingat hal tersebut berulang-ulang. Ini bagi saya benar atau salah ya? Kalau saya ini kritis terhadap kesalahan saya berarti jawab betul. Gitu ya. Kalau saya tidak kritis terhadap kesalahan saya, nah berarti salah ya. Tinggal dituliskan, boleh di kertas, boleh di handphone ya, di ngawang-ngawang ya nanti nggak kelihatan ininya ya, track recordnya, historinya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, saya sering merasa bahwa saya memiliki beban dunia di pundak saya. Benar nggak gitu? Ada perasaan-perasaan bahwa nah saya deui, misalkanlah kalau di ketugasannya di lembaga, ketugasan di perusahaan gitu. Nah sebab kudu saya deui gitunya. Nah tidak ada yang lain, kenapa yang lain mah diam aja gitu ya. Sehingga beban pekerjaan itu ya beban tugas-tugas itu merasa dipikul oleh sendiri. Benar atau enggak gitu ya perasaan itu. Ya, kalau benar berarti jawab betul. Yang ketiga, saya biasanya tidak yakin apakah saya telah melakukan pekerjaan yang besar dalam satu bidang sampai ada orang lain memvalidasi hal tersebut. Berarti ini pernyataannya tidak yakin kalau diri saya itu sudah melakukan hal besar yang diakui oleh orang lain. Nah, artinya berarti saya belum melakukan apa-apa dalam pekerjaan yang besar, dalam karya yang besar. Gitu. Kalau merasa belum punya apa-apa, berarti jawab betul. Kalau saya mah sebenarnya sudah melakukan aksi kegiatan sosial bersama dengan YPH, dengan P2U ini hal besar menurut saya yang ini diakui oleh masyarakat kebermanfaatannya. Nah, itu berarti jawab salah. Ya. Yang keempat, saya sering merasa tertekan tentang hal yang telah saya katakan dan saya gagal untuk saya lakukan. Nah, berarti ini mah diri merasa tertekan dengan apa yang diucapkan dan ya, gagal untuk saya lakukan. Contoh misalkan membuat program kerja. Nah, menurut saya ininya begini gitu ya. Tugasnya setiap divisi, setiap orangnya ini gitu. Bahkan tugas dirinya itu disampaikan. Tapi dengan tugas yang disebutkan itu dirinya menjadi tertekan. Bahkan dia tidak mampu untuk melakukannya. Gitu. Dalam artian dia gagal mengeksekusinya. Nah ini terasa begitu atau enggak? Gitu. Kalau merasa begitu jawab betul ya. Nah, kalau tidak begitu berarti salah. Yang kelima, saya sering menunda-nunda. Nah, ini pekerjaan misalkan atau contoh kecil yang dalam kondisi sendiri yang hubungannya habluminallah misalkan ya sholat, apakah dinanti ditunda-tunda atau kita respect gitu, cepat gitu ya. Nah, kalau kita menunda-nunda jawab betul, kalau tidak ya salah. Kemudian yang keenam, saya sering merasa tidak nyaman berbicara tentang uang atau menjadi kaya. Saya mah karena di lembaga sosialnya tidak maulah membicarakan tentang finansial, ya, membicarakan kekayaan, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Nah, itu memang sensitif ya, tapi kalau memang diri merasa tidak nyaman, berarti jawab betul ya. Nah, yang berikutnya, saya sering biasanya merasa rendah atau tidak memadai, ya, atau tidak memadai ketika terlibat dengan orang yang saya lihat sebagai orang penting. Jadi kalau ada orang yang penting, misalkan ya ada ketua, saya merasa rendah gitu ya, atau tidak memadai ketika terlibat gitu. Misalkan dalam satu ketugasan
ada leader kita, ya ada orang yang kita segani di dalamnya, nah maka diri kita itu menjadi apa ya, yang merasa rendah gitu. Nah saya juga namanya malu gitu. Menjadi tidak bebas lagi, tidak merdeka lagi untuk menyampaikan pendapat, untuk mengeksekusi gitu. Nah itu berarti jawab betul ya kalau merasa rendah. Kedelapan, saya belum mencapai apa yang saya rasa. Yang saya rasakan saya mampu karena takut dan penghindaran. Ya. Berarti ini kondisi belum mencapai ya apa yang saya mampu. Berarti misalkan apa ya? Kalau contoh dalam sosial lah, kita berbagi misalkannya sebenarnya mau mampu se-Jawa Barat gitu, tapi kita baru di Bandung gitu. Merasa itu enggak gitu. Kalau kita merasakan itu kemampuan kita di atas eksekusi kita, berarti jawab betul ya. Kemudian saya sering merasa bahwa orang lain memperlakukan saya dan atau mengambil keuntungan dari saya. Merasa dimanfaatkan gitu ya. Nah, ada nggak perasaan itu? Kalau ada berarti jawab betul ya. Kalau tidak salah. Kemudian yang ke-9 ya. Ke-10 ya sekarang ya. 10, saya bersandar pada pendapat orang lain untuk membuat keputusan. Nah, ini tidak mandiri ya. Kalau mau membuat kebijakan, keputusan, saya harus saja konsultasi sama orang lain. Nah, kalau standarnya pendapat orang lain dalam membuat keputusan berarti jawab betul ya. 11, saya sering merasa seperti saya tidak tahu hal yang benar untuk dilakukan atau dikatakan. Bingung, bimbang gitu ya, ada perasaan bimbang. Kalau mau meeting misalkannya, aduh bingung, naonnya saya kalau udah disampaikan gitu. Nah, sering nggak merasa itu gitu ya. Atau misalkan mau ketemu dengan orang yang mau berdonasi, bingung ngawalinya dari mana gitu ya. Nah, ada nggak perasaan itu? Gitu ya. Kemudian 12, saya merasa sangat puas dengan orang-orang yang saya telah ubah menjadi signifikan lebih baik. Ada perasaan puas ketika membentuk, mengubah pribadi ya orang di sekitar kita secara signifikan. Nah, ada kepuasan batin gitu dalam diri kita ya. Betul atau tidak ya? Kalau betul silakan itu dijawab betul, kalau tidak ya tidak ya. Silakan direkap ya sekarang. Mangga untuk dijawab ya, itu yang berapa sih betulnya, berapa salahnya ya. Mangga sebutkan namanya, kemudian betul berapa, salah berapa ya. Eka betul 5, salah 7. Dah, oh iya Indra 9, 3, Mutia 6, 6. Wih, 50-50 Mas Doyo betul 8, salah sisanya. Gaya baru penulisannya beda lah, orang yang orang seni mah Bisa salah matematikanya. Di situ sama 12-nya. Bisa. Itulah cara baru ya. Dakwatus sholawat 8 betul, salah 5. Nah. Iwan ya kata Iwan, dakwatus sholawat ya. Oh gitu, oke lah ya, kita bahas ya. Baik ya. Ini ya teman-teman, ketika tadi sudah diberikan benar itu anggap poinnya 1 ya untuk jawaban benar atau betul, kemudian yang salah itu 0 ya. Jika betulnya 0 sampai 4, nah ini ya, jika 0 sampai 4, maka Anda berarti memiliki cara berpikir positif secara umum, ya, sehingga merasa baik tentang diri Anda sekarang. Maka kita harus membangunnya, harus didorong ya untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Karena cara berpikirnya ini sudah ada gitu bekalnya. Sehingga dorongan-dorongan untuk melakukan perubahan ya ketika ada wabah corona tidak dengan kondisi-kondisi yang dulu lagi, cara berpikir baru, membuat perencanaan baru, membuat action-action yang baru.
itu harus disegerakan ya untuk yang memiliki 0 sampai 4 poin ya. Nah, jika 5 sampai 9 ya, tadi ada ya kebanyakannya ini rata-ratanya di 5 sampai 9 kelihatannya. Maka ini mungkin akan berjuang dengan beberapa emosi negatif. Nah, ini disarankan katanya ya untuk mengambil beberapa waktu untuk bekerja pada pola pikir Anda. Belajar lebih banyak tentang diri dan memperbaiki paradigma yang secara aktif menjalankan hidup. Ini artinya untuk yang 5 poin ya sampai 9 poin ini sebetulnya di dalam diri itu sudah punya pola pikir ya, sudah punya paradigma tersendiri. Maka ini pastikan diri kita itu memberikan ruang kepada paradigma kita untuk menyelaraskannya. Ya, supaya bisa sejalan, supaya bisa dikontrol emosinya gitu. Karena kalau berjuangnya secara negatif ya, artinya dia melakukan perubahan itu cepat. Misalkan ketika WFH atau bahkan ada yang PHK misalkannya, dia langsung memutuskan untuk ya udahlah saya mah jualan. Nah, punya gaji yang kemarin misalkan punya setengahnya lagi, belikan roda, belikan modal. Tapi belum kebayang seperti apa, hitung-hitungannya belum tahu. Nah, itu kan berarti tindakan yang dilakukan secara emosi ya. Nah, ini tidak bagus gitu ya. Tapi kalau paradigma kita, pola pikir kita diberikan ruang untuk menyelaraskan dulu, ini insya Allah akan menjadi lebih produktif. Ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk yang poinnya 10 ke atas, ini berarti ada kemungkinan gitu ya, ini sangat kritis terhadap diri sendiri gitu. Maka saya mengajak ya kepada teman-teman sekalian untuk memperbaiki citra diri dengan menciptakan paradigma baru dan pergeseran pola baru ya. Maka temukan kebenaran dalam hidup Anda dan semuanya akan berubah dengan cepat. Nah, ini ada kritis ya, yang dikhawatirkan itu ketika kita ada dalam posisi negatif ini dikritisi saling menyalahkan gitu ya. Maka harus segera memperbaiki citra diri ya, bahwa kita itu betul sekarang dalam kondisi menjadi negatif, tapi bagaimana respon kita positif, bagaimana kita untuk bangkit, bagaimana kita untuk selalu dekat dengan Allah, bagaimana kita tetap berbuat baik terhadap sesama gitu. Jadi hal-hal yang dicitrakan kepada diri kita itu harus dikuatkan ya, bahkan dibangun kembali, ditingkatkan gitu. Kalau dulu saya disebut si derma gitu misalnya dermawan, maka ketika sekarang penghasilan menurun pun, maka citra dermawan itu harus tetap ada gitu. Tapi bagaimana ini dengan kondisi pemasukan saya tidak ada, pemasukan saya menjadi menurun. Berarti harus membuat pola-pola program-program untuk mendapatkan pemasukan yang lebih. Ya maksudnya ya. Ya, lanjutkan ya. Ini bagaimana untuk memperbaharui peta perjalanan hidup ya. Untuk yang kedua, yang pertama tadi ya, sudah ya, yang kedua itu hadapi ya masalah. Ini ketika ada masalah itu, kalau posisi kita di tangga yang paling bawah ya, yang hujan ya, hujan berawan. Ini berarti posisi kita ketika menghadapi pandemi ini kita lari dari masalah. Kita tidak menerima bahwa saya di WFH, saya tidak menerima tidak gaji, saya tidak menerima di PHK, saya tidak menerima kalau pendapatan saya menurun. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya harus kondisinya jika kamarilah pokoknya gitunya. Nah itu teh berarti kita belum mampu menghadapi masalah, tapi ada di posisi kita menghindari permasalahan. Ya. Nah, ini kalau menghindari permasalahan berarti seperti anak SD ya yang mau ujian kelulusan, dihindari ujian kelulusan. Nah itu kan mau lulus gitu. Pasti kudu ujian lah, tidak mau lagi ujian, mau lulus gitu ya. Nah ini bisa jadi corona ini adalah ujian bagi kita ya. Nah yang kedua, tangga kedua ini berarti posisi kita terhadap masalah itu adalah bertahan di dalam masalah. Tahu ya, permasalahan kita ini berdampak kepada ekonomi, berdampak terhadap komunikasi sosial, berdampak terhadap cara pandang kita gitu ya. Ini
kalau kita bertahan dalam masalah ini akan seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga, tangga ketiga ini kita ada di posisi bisa mengatasi masalah, ya. Oke, saya misalkan dalam bab ekonomi ini saya tidak kekurangan lagi karena saya sudah punya jualan online misalkan, ya, atau misalkan ikut mempromosikan jualan teman sehingga saya punya fee gitu. Jadi masalah-masalah yang dihadapi bisa dilalui gitu. Ini proses menghadapi permasalahan, ya, bisa mengatasinya. Yang keempat itu mengelola masalah, ya. Masalah ini dikelola, ya, dijadikan adonan siga bala-bala gitu, kayak tarigu, dianggap itu masalah itu tarigu, ya, kol misalnya, wortel gitu, air campur dikelola, ya, sehingga nilai-nilai apa yang akan ada dalam diri kita nanti. Ini pengelolaan secara emosional, pengelolaan secara psika gitu, ya. Nah, yang berikutnya, tahap berikutnya kita setelah mengelola itu memanfaatkan masalah. Nah ini yang paling bagus yang dimaksud dengan positive vibes itu adalah ketika ada masalah, maka yang harus kita lakukan, respon positif itu adalah mampu memanfaatkan masalah. Ini contoh misalkan, ya kemarin ngobrol dengan seorang manajer di perusahaan BUMN, karena sama harus di WFH-kan, transportasinya dipotong karena tidak masuk ke kantor sehingga pendapatannya itu menurun. Ada cicilan rumah, cicilan kendaraan kan tidak ikut turun, gitu. Tetap aja kalau harus dibayaran. Ya. Dia memanfaatkan masalah corona, gitu, masalah kesehatan. Nah kita harus menjaga daya tahan tubuh. Ini diberikan edukasi ke masyarakat, ya, daya tahan tubuh harus kuat. Kemudian yang paling utama itu adalah menjaga agar kita tidak stres, ya. Nah, tadi si orang yang mengatakan bahwa dia harus mampu mengelola bahkan memanfaatkan masalah itu karena dia rumahnya itu dekat pasar, jadi tahu, ya, sekarang itu ada si mbak-mbak yang jualan jamu, ya. Nah, di sini mungkin ada orang Jawa, ya, bisa jadi ikut memanfaatkan. Nah, kemarin itu beliau beralih, ya, bukan cuma kerja di BUMN karena tetap tadi harus ada pemasukan yang lebih, akhirnya dia jualan bahan jamu gitu, ya, jualan temulawak, jualan kunyit gitu. Nah ini kalau dijualin misalkan di rumah atau di tempat kerjanya itu terbatas. Nah, dia memanfaatkan sekarang itu pola atau perilaku masyarakat yang sekarang ini ke dunia digital itu, ke dunia online ini meningkat drastis. Jadi pola perilaku pembelian jual beli online ini meningkat tajam setelah adanya WFH. Maka dia memanfaatkan bagaimana saya bisa jualan temulawak, jualan kunyit, jualan bahan-bahan untuk jamu tadi secara online. Dan itu dia katanya gitu, ya, pendapatan kalau dikalkulasi 1 bulan itu 2 kali gaji di BUMN katanya. Nah ini banyak pembeliannya itu dari Jawa katanya, dari Surabaya, dari Malang, dari Jogja. Nah itu dia berarti bisa memanfaatkan wabah ini menjadi positif, ya, menjadi sumber pemasukan gitu, ya. Kemudian ada salah seorang lagi, ini karyawan swasta di sebuah lembaga pendidikan, seorang TU gitu, ya, di WFH kan, lumayan gitu, ya, tadi transportasinya otomatis terpotong, gajinya katanya tinggal 1 juta, sementara dia punya anak, dapur kudu tetap ngebul gitu, ya. Nah kumaha gitu berpikir, ya. Nah, akhirnya dia mentok mau bisnis, dia nggak bisa bisnis katanya, saya sulit gitu. Tapi ada orang yang menyarankan sok sekarang mah tahajud, ya, kemudian minta ke Allah dibukakan bisnis apa yang sangat cocok bagi dirinya untuk bisa menghadapi kondisi saat ini. Nah, ternyata dia itu kepikiran frozen katanya, bisnis frozen gitu. Nah, itu bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat itu pendapatannya tuh, ya. Di bulan kemarin, ya, akhir April itu udah 4 kali lipat gaji gitu. Nah ini memanfaatkan masalah menjadi produktif, ya.
Ini tangga-tangga adalah kita menghadapi permasalahan ya. Apakah kita mau menghindari, mau bertahan di dalam masalah, mau mengatasinya, mau mengelolanya, atau kita mau memanfaatkan. Nah, ini tergantung kondisi kita ya, maunya seperti apa. Yang ketiga, caranya itu adalah temukan kekuatan. Saya teh si jagona naon gitu nya. Kabisa saya teh apa gitu ya. Nah, ini kemampuan kita, kekuatan kita, maka ini harus kita kelola, harus kita kembangkan, harus kita manfaatkan. Jadi kita harus mulai dengan mengambil kembali kekuatan-kekuatan diri kita yang barangkali dengan kemarin banyaknya aktivitas di luar sehingga terkubur kekuatan kita ya. Nah, maka sekarang bangkitkan kembali gitu ya. Kemudian belajar untuk menggunakan kekuatan afirmatif pada pikiran yang membangun Anda. Jadi secara diri itu membangun kekuatan positif ya, bahwa saya mampu apa, ini di delivery ke dalam diri, di delivery ke orang-orang sekitar kita. Ya. Yang keempat, berimajinasi ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengubah atau memperbaharui peta perjalanan hidup kita, yaitu berimajinasi. Bagaimana imajinasinya? Nah, ini ada imajinasi, ada halusinasi ya. Ini dua hal yang berbeda tapi tipis gitu ya. Imajinasi mah sesuatu yang landasannya itu pasti nyambung dengan Quran, dengan Allah. Kalau halusinasi adalah sesuatu yang mengada-ngada, tetapi dia tidak pernah eksekusi. Hanya sekadar wacana gitu ya. Beda dengan imajinasi. Imajinasi itu adalah sesuatu yang ingin saya kerjakan, ingin saya lakukan, ingin saya eksekusi, ini menjadi action saya di kemudian hari. Nah, itu dituliskan ya, imajinasi itu dituliskan di dalam diri kita. Ini kekuatan pikiran itu hebat ya. Apalagi ini harusnya ya setelah imajinasi masuk ke dalam jiwa ya, terjiwai oleh diri kita bahwa saya harus ini, harus ini, harus ini gitu ya. Menjadikan energi seluruh tubuh kita seiring dengan darah mengalir ke seluruh tubuh, maka itu akan menjadi energi positif ya. Ini kekuatan berimajinasi ini kalau dalam keimanan itu yang dinamakan dengan belief ya, keyakinan. Nah, keyakinan itu kan sangat dekat dengan ketauhidan. Nah, tauhid itu berarti mengesahkan Allah ya. Belief, kepercayaan, keyakinan itu adalah keimanan, keamanan, ketenangan, ketentraman. Nah, aman tentramnya itu berarti dengan tahu tangga-tangga yang harus dia lalui. Ya. Nah, kemudian ini yang dalam berimajinasi ini yang pasti harus kita dasarkan menggunakan kompas terbaik kita ya. Tadi dengan navigasinya 100% kekuatan kita, tapi kompas terbaiknya ini ada 3 ya. Ada Allah, bagaimana segala sesuatu yang kita putuskan harus sesuai dengan keinginan Allah. Ya, harus sesuai dengan apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Berarti apa-apa yang dalam Al-Quran ini menjadi panduan kita dalam membuat keputusan, dalam membuat peta perjalanan hidup kita yang baru. Atau mungkin kita bisa memvalidasi peta perjalanan hidup kita sebelumnya. Sudah sejauh mana keselarasan dengan Al-Quran, keselarasan dengan Allah gitu ya. Ini patut untuk divalidasi ya. Kemudian yang ketiga, kompas terbaiknya adalah kita berpedoman kepada cara Rasulullah dalam merespon ya. Kita tahu ya sejarah Rasulullah itu ketika berjuang memperjuangkan Islam itu tidak mudah ya. Walaupun ada orang-orang di sekitarnya hebat ya. Ini kalau saya mengambil ketika tahun kedua Hijriah ya, atau ketiga Hijriah sebelum Isra Mi'raj itu, ketika umat Islam diboikot ya, kemudian sebelum itu istrinya meninggal, kemudian pamannya meninggal, sehingga yang support terhadap perjuangan Rasulullah itu tidak ada. Artinya ngerasa bahwa Rasulullah itu tinggal sendirian, murni hanya tinggal Allah. Maka ketika menghadapi keadaan serba keterpurukan, serba keterbatasan, serba terbatasi aksesnya gitu ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah merespon permasalahan itu ya.
respon Rasulullah itu Allah dulu, gitu. Bahwa ini adalah takdir Allah kepada saya. Maka saya ikhlas menerimanya, dan saya yakin Allah menginginkan sesuatu yang besar kepada diri saya. Dan pasti di depan sana kalau saya bisa melewati permasalahan ini, akan ada amanah tanggung jawab yang jauh lebih besar, yang modalnya adalah menyelesaikan permasalahan ini. Itu respon Rasulullah, ya. Berarti bagaimana semakin takorum kepada Allah, semakin dekat dengan ketauhidan, semakin selaras dengan Al-Quran. Ini kompas terbaik bagi kita. Maka kalau kita ingin berhasil, ingin sukses dalam menghadapi COVID-19, mau tetap ada COVID-nya, mau tidak ada, maka pastikan yang harus kita miliki adalah daya tahan iman kita. Keimanan kita tidak boleh terpuruk, walaupun ekonomi kita terpuruk. Iman kita harus tetap melesat. Bagaimana keadaan corona ini pandang oleh kita sebagai peringatan, ya. Karena bisa jadi ya corona ini menjadi peringatan kepada kita, karena kita yang ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada sesama manusia kita, itu menjadi tidak. Bisa jadi wabah corona ini dihadirkan oleh Allah kepada kita untuk memberikan peringatan agar bermanfaat bagi manusia yang lain, di mana orang berbondong-bondong berdonasi untuk memberikan APD, gitu ya, alat pelindung diri. Nah, sejauh mana selama ini tugas kita ya, dalam memberikan kebermanfaatan, menggugah para donatur, menggugah hartawan ya, untuk empati, untuk simpati kepada sesama manusia. Hablum minanasnya ya, bagaimana menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Bisi kita memang selama ini belum menyentuh itu. Maka Allah mengutus corona untuk menjadi teladan bagi kita. Ya. Saya yakin tugas-tugas corona kalau sudah kita ambil alih kembali, ya, maka Allah akan purna baktikan gitu ya corona itu untuk segera pensiun dini gitu. Tapi kalau kitanya belum gitu ya mengambil apa yang diperankan oleh COVID-19 ini, ya bisa jadi ini masih lama gitu. Ini mudah-mudahan cepat berlalu. Ini tergantung respon kita terhadap wabah ini, ya. Mudah-mudahan Allah menyegerakan kita untuk sampai ya, kepada kebaikan, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan, apalagi sekarang di Ramadan. Ini sangat spesial, Ramadan di tengah wabah, ya. Nah, tips-tipsnya bagaimana agar kita tidak terkena oleh corona, ya. Saya kemarin mendapatkan video ya seminggu yang lalu, seorang dokter di Rumah Sakit Al-Islam Jakarta. Itu ada sekitar 5 tahapan corona itu akan memasuk kepada tubuh kita dan dikatakan kita positif sehingga kita sembuh kembali hingga pemulihan. Jadi saya ingin mengambil satu saja ya, kalau dibahas semua ini bisa 1 jam lagi gitu ya. Intinya agar kita tidak terpapar oleh virus corona itu adalah satu ya. Apa itu? Yaitu menjaga diri agar kita tidak stres katanya ya. Jangan sampai atau dibuat diri kita itu stres, karena itulah yang sangat memudahkan corona hinggap di dalam diri kita. Ya. Maka kelola cara berpikir kita, paradigma kita untuk tetap positif. Ya. Positif itu yang paling besar ya pengaruhnya terhadap terpaparnya virus corona itu, gitu ya. Harus dipastikan ya kita memandang bahwa corona ini ya positif lah dari Allah kepada kita gitu ya. Untuk yang berikutnya kita menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat ya, kemudian ya berjemur gitu ya. Itu mah sudah pada tahu lah ya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa mari kita dekatkan dengan Allah, kita bermohon kepada Allah, mari kita segera ambil alih tugas-tugas corona yang Allah titipkan kepadanya, sehingga kalau sudah kita lakukan itu Allah ya buat apa ngutus corona lagi.